tentang hati hamba. Horas, Pak Lumban Gaul, Horas. Horas. Senang sekali, baik. Ya, shalom semuanya, khususnya saudara-saudara di Riau Kepulauan. Sahabat hamba Tuhan. Jadi mengikuti lewat live streaming saya, Facebook, Instagram. Ini saudara kita hamba-hamba Tuhan dari Riau Kepulauan. Nama pelayanan mereka menarik, sahabat hamba Tuhan. Terima kasih kepada Pak Stefanus dari Sahabat Orang Sakit di Singapura. Nah, bagi saudara yang belum pernah tahu, saya ingin kenalkan dulu. Di dunia ini hanya ada satu pelayanan yang unik. Namanya Sahabat Orang Sakit. Unik sekali. Pelayanan ini dimulai dengan hati. Pak Stefanus jadi gembala di Singapura. Karena begitu banyak, khususnya orang-orang dari Indonesia yang berobat ke Singapura. Tidak sedikit mereka bukan orang kaya, tapi terpaksa ke Singapura tanpa uang pun. Nah, sahabat orang sakit ini muncul. Woi, Pak Samuel Tahir, apa kabar? Ya. Nah, sahabat orang sakit ini muncul menjadi sahabat betul buat mereka yang kesusahan. Aduh, apalagi kalau sudah divonis dokter sudah nggak ada harapan. Disitulah peranan sahabat orang sakit sangat luar biasa. Jadi seorang ingin tahu pelayanan ini, nanti bisa kontak, sungguh. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini sangat menarik. Ya, pelayan atau hamba Tuhan, pemimpin yang berhati hamba. Saudara, kalau cuma mendengar tema ini, semua kita sudah tidak asing lagi. Tetapi kalau kita mau melihat tujuan utama, mengapa ada pelayanan model ini, pemimpin yang berhati hamba, maka kita akan berlomba-lomba, kita akan berusaha, kita akan berjuang. Betul-betul menjadi seorang pemimpin yang berhati hamba. Kita tahu bahwa dunia ini, ya, antara manusia dengan binatang, jelas yang membutuhkan pemimpin itu ternyata manusia. Maka itu di dunia binatang nggak pernah ada pilkada, apalagi pemilu. Manusia yang perlu pemimpin. Tapi kita lihat sudah dipilih sendiri, ribut sendiri. Maka itu kita harus tampil di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan gereja dan semua segi kehidupan. Saudara dan saya harus menjadi pemimpin yang berhati hamba. Saya mulai dengan membaca ayat ini. Markus 10 ayat yang ke-41 mulai. Mendengar itu, Markus 10 41 mulai. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, saya ulangi, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, di antara kita, murid-murid Tuhan Yesus. Beda. Saya ulangi 43. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tolong dicatat kalimat terakhir ayat 45. Itulah model, itulah contoh, itulah yang harus kita tiru. Seorang pemimpin yang berhati hamba harus berani memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi nggak cuma disebut atau menyebut diri, aku hamba Tuhan. Tidak.
Tapi ada bukti, berani menyerahkan, memberikan nyawanya. Oke, kita tinggalkan dulu kalimat ini, nanti kita kembali. Jadi saudara, tidak ada orang lain di dunia yang pernah memberikan model kepemimpinan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Bahwa seorang yang ingin jadi besar di antara semua harus menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi pemimpin harus jadi hamba. Ini unik sekali. Lagi sekali di dunia hanya ada satu saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan. Nah, Tuhan Yesus ini kan sudah naik ke surga. Tidak ada lagi di dunia ini. Lalu bagaimana supaya dunia bisa melihat kebenaran ini dan jadi kenyataan? Saudara lihat, firman ini dimulai ketika suatu hari. Tidak disebutkan berapa lama 12 murid ini berjalan bersama Tuhan Yesus. Sebelum sampai di Markus 10. Pasti sudah ada tenggang waktunya. Tiba-tiba suatu hari, kakak beradik ini Yohanes dan Yakobus tahu-tahu datang kepada Tuhan Yesus meminta permintaan yang aneh. Permintaannya begini, Guru, kalau nanti, nah ini logika mereka, motivasi mereka mengikut Yesus karena mereka berharap Tuhan Yesus menjadi raja atas orang Yahudi, membebaskan diri dari penjajahan cengkeraman Romawi. Jadi akal mereka akal duniawi. Sehingga mereka minta kepada Tuhan Yesus nanti kalau sudah datang kerajaan itu dan Yesus jadi raja kami, tolong dudukkan kami kakak beradik ini, satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri. Nah, yang 10 marah sebab tangan Tuhan Yesus kan cuma 2. Lalu yang 10 mau taruh mana? Taruh kaki. Maka itu ributlah mereka. Nah, waktu mereka ribut, Tuhan Yesus ngomong dengan lembut sekali. Kalau kamu ingin jadi pemimpin, jadilah hamba. Kalau kamu ingin jadi yang paling besar di antara mereka, jadilah yang paling kecil. Oh, ini keren sekali. Oke? Nah, jadi dunia membutuhkan kepemimpinan model ini. Supaya setan-setan tidak bisa mengganggu pemimpin itu. Yo, apa hubungannya? Saudara, perhatikan prinsip ini. Yakobus 4 ayat 6 sampai 7 kita tahu. Yang ditentang oleh Tuhan Yesus adalah orang congkak. Tidak ada orang lain yang berbuat apa saja yang dikatakan aku menentang, kecuali satu, orang congkak. Lalu ayat itu berkata, sebab itu tunduklah kepada Tuhan. Perhatikan, tunduklah kepada Tuhan. Apa arti kata tunduk? Rendahkan hati total. Jangan jadi bos. Begitu saudara dan saya tunduk kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Yakobus 4, berarti terjadi kalimat berikut, dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Saudara, pengertian sederhana yang Roh Kudus pernah ajarkan kepada saya berapa puluh tahun yang lalu. Dari ayat Yakobus 4 ayat 6 dan 7 itu ternyata timbul sebuah pemikiran yang sederhana sekali. Ini untuk anak-anak, ini pemikiran anak-anak. Apa itu? Ternyata iblis itu nggak bisa jongkok. Apaan itu? Karena dia itu sombong. Selalu dalam posisi yang tinggi. Karena begitu tingginya sampai dia itu nggak bisa rendah, nggak bisa jongkok. Nah, begitu iblis tahu saudara dan saya mau tunduk di hadapan Tuhan, tunduk dalam otoritas Tuhan, berarti kita betul-betul sampai ke tanah. Maka itu berapa kali dalam perjanjian lama saudara kita dituliskan ketika mereka jumpa Tuhan, ada kalimat yang berbunyi, maka wajah mereka sampai ke tanah.
mereka menyentuh tanah. Dan itu dilakukan oleh hampir semua agama di dunia. Cara mereka menghormati Tuhan mereka seperti yang tertulis di Perjanjian Lama. Tapi sayang, kalau fisik saja kita kelihatan sujud sampai ke tanah, kepala kita, dahi kita. Tapi dalam hati kita masih tinggi hati, ya nggak ada gunanya. Nah, karena hanya orang yang mau tunduk kepada Tuhan, yang mau menghamba kepada Tuhan, yang mau diatur oleh Tuhan, yang mau diperintah oleh Tuhan, yang mau disetir oleh Tuhan, orang itu yang dapat otoritas untuk mengalahkan setan, maka setan akan lari daripada kita. Keren sekali bukan? Maka itu salah satu cara iblis menjatuhkan kita sebagai pemimpin. Nomor satunya, ada lagi yang lain. Ini dia, yaitu mengangkat kita untuk jadi sombong. Maka itu kalau kita tinggi hati, nggak akan kita dapat perkenanan Tuhan. Dan kita tidak akan mendapat otoritas Tuhan. Dan pola sederhana yang umum orang tahu karena ini hukum alam. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tolong catat. Maka itu kalau kita mengangkat hati kita untuk sombong, maka air nggak akan sampai kepada kita. Apa itu lambang air? Firman Tuhan, Roh Kudus, kuasa Tuhan, urapan Tuhan tidak akan ada di hidup kita. Jelas ya? Jadi tolong catat, setan nggak bisa jongkok. Maka itu kalau kita tunduk 100% kepada otoritas Tuhan, setan nggak bisa meraih kita. Setan nggak bisa ambil karena mereka terlalu tinggi posisinya. Oke? Nah, jadi karena Tuhan Yesus yang memberitahu kita tentang kenaikannya ke surga, berarti dia tidak ada lagi di dunia ini. Nah, terus bagaimana dunia bisa melihat dia? Saya baca dulu 1 Petrus 2 ayat 21. Ya, 1 Petrus 2 ayat 21. Begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi dengan jelas Tuhan Yesus minta saudara dan saya sebagai rekan sekerjanya itu mengikuti jejaknya. Dan jejaknya adalah hati sebagai hamba. Ingat Filipi 2 begitu jelas ditulis. Saya bacakan Filipi 2 mulai ayat yang ke-6. Ya, teladan ini yang harus kita ikuti dalam hidup kita. Filipi 2 mulai ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Tuhan, ya, saya ulangi, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap, perhatikan kata tidak menganggap, ini dahsyat, kesetaraan dengan Tuhan, kesamaannya dengan Bapa di surga, itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Perhatikan itu. Terus dan sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah, bukan akan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, inilah teladan dari Tuhan Yesus yang kita harus ikuti. Nah, sekali lagi
Itu kan firman yang hidup. Dia sudah naik ke surga. Lalu di dunia ini siapa yang bisa melihat dia? Ya, untuk dicontoh juga. Jawabannya adalah saudara dan saya yang harus meneladani itu. Maka itu seorang Paulus yang tadinya pembenci Tuhan Yesus bisa berkata di 1 Korintus 11 ayat 1. Ikuti teladanku sama seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Saya tidak tahu kenapa sahabat hamba Tuhan di Kepulauan Riau memilih tema yang luar biasa ini. Dan sungguh saya bersyukur untuk tema ini. Nah saudara, tema ini bentuk konkretnya setelah semua kita belajar dari firman ini, maka saudara dan saya harus berani menjawab. Kalau ada orang bertanya begini, tolong dicatat kalimat ini supaya tema ini pindah ke hidup kita dan kita siap menjadi pelaksana firman. Begini, kalau suatu hari mulai hari ini, mulai nanti malam atau besok dan seterusnya, kalau ada orang tanya kepada kita, kepada saudara dan kepada saya, saudara, ibu, bapak, saya tuh pengen tahu loh, Tuhan Yesus itu seperti apa? Dia itu siapa? Maka setelah kita dengar firman ini, saudara dan saya harus berani menjawab. Maaf ya saudara, kalau saudara ingin tahu siapa Yesus, jawabannya, lihat aku. Tolong perhatikan, tema ini tidak akan jadi apa-apa kalau saudara dan saya belum berani menjawab ketika ada orang tanya kepada kita, saudara, ibu atau bapak, kami ini pengen bisa lihat Yesus, kami ingin bisa tahu Yesus. Maka kita harus berani menjawab mereka. Maaf ibu, bapak, saudara, kalau ibu, bapak, saudara ingin melihat Yesus, lihatlah saya. Tolong perhatikan. Ini tujuan kita belajar firman ini. Jangan berkata, awas, yaudah aku matiin aja, sumnya keluar aja, awas begitu ya, awas. Siapkan diri. Oke, karena teladannya sudah diberi, tadi itu 1 Petrus 2:21, maka nggak ada yang sulit karena teladan sudah diberi. Betul tidak saudara? Nggak sulit, tinggal ngikuti jejaknya saja. Apa susahnya? Cuma ngikuti jejaknya. Oke, sekarang kita lihat Yohanes 1 ayat 2. Ya, Yohanes 1 ayat yang kedua. Mari kita lihat firman ini. Yohanes 1 ayat 2. Pelan-pelan kita membaca untuk kita menemukan kebenarannya. Ia, yaitu Yesus, firman itu, atau saya baca dari ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Oke, dan kita tahu bukan, ini Tuhan Yesus Kristus karena dia firman yang hidup. Terus dikatakan, ia, yaitu Tuhan Yesus, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Oke, saudara tahu nggak maksud kalimat ini? Gini, saya berikan contoh. Kalau suatu hari misalnya di sebuah keramaian, ya tiba-tiba ada orang ribut, ada anak hilang. Lalu orang-orang yang menjadi saksi itu berkata, tadi kami lihat anak itu bersama bapaknya. Pada mulanya anak itu dengan bapaknya. Pada mulanya. Ngerti nggak arti Yohanes 1 ayat 2 ini? Ia, yaitu firman, yaitu Tuhan Yesus, pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah kalau Yohanes menulis pada mulanya,
Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Berarti suatu hari dan sudah terjadi, firman itu tidak bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini kan aneh. Lalu kemana? Firman itu kemana? Nggak usah repot-repot. Maaf, saudara nggak usah sekolah teologi dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Terlalu lama dan terlalu mahal. Pelajari Alkitab ini sendiri. Ketemu kok jawabannya. Nah, ternyata jawabannya ada di ayat 14. Yohanes pasal pertama ayat 14. Maaf, tetangga kami punya anjing kecil, jadi suaranya masuk, maaf. Lihat Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, lihat Alkitab saudara, yang pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, ayat 2, tiba-tiba di ayat 14 tertulis begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini luar biasa. Yang tadinya, yang pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan, berarti suatu saat firman itu enggak bersama-sama dengan Tuhan. Ternyata firman itu jadi manusia dan diam di antara manusia. Ini luar biasa. Nah, dengarkan. Tema yang dipilih oleh saudara kita, sahabat hamba Tuhan. Tema yang sangat luar biasa. Seorang pemimpin yang berhati hamba. Saudara, ini tujuannya bukan untuk kita, tolong, tapi untuk Tuhan Yesus. Supaya apa yang dia pernah kerjakan itu bisa diikuti dan dicontoh oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan apa? Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Tapi di ayat 14 firman itu sudah jadi manusia. Maaf, siapa manusia itu? Yang pertama jelas Tuhan Yesus. Betul. Tapi setelah dia naik ke surga, maaf, kita manusia juga atau tidak? Maaf, ini pertanyaannya, jangan tersinggung. Kita kan manusia juga. Nah, ini yang Tuhan ingin. Maka itu di dalam surat Timotius, saya baca 1 Timotius 6. Saudara, ini luar biasa. 1 Timotius 6. Ya, perhatikan ayat yang ke 11. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Tuhan. Boleh enggak saya ganti? Hai engkau manusia Yesus, manusia Kristus. Jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ya, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Hai manusia Kristus. Saudara, jadi firman yang tadinya pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan, itu sudah pindah ke hidup kita. Dan firman itu tinggal di antara manusia. Ini luar biasa. Maka itu saya ulangi, kalau tema yang dipilih ini tidak kita tahu konteks awalnya, kerinduan Tuhan bahwa Dia yang sudah naik ke surga, harus ada contoh lain di dunia ini, sehingga orang-orang yang ingin kenal Tuhan Yesus nggak perlu jauh-jauh ke surga dulu baru ketemu. Tidak. Maka itu tadi saya katakan, selesai kita belajar ini, maka saudara dan saya harus menjawab. Kalau ada orang tanya, kami ingin lihat Yesus, seperti apa sih Tuhan Yesus itu? Maka saudara dan saya harus berani berkata,
Maaf saudara, kalau saudara ingin tahu siapa Yesus, lihat saya. Lihat saya. Jangan berkata, sombong kali kau. Enggak. Karena itu kerinduan Tuhan. Manusia Kristus, manusia Tuhan, itu istilah Paulus luar biasa. Oke, saya lanjutkan dulu. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini luar biasa yang tertulis ini. Kesaksian Rasul, ini judulnya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Ini hebat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Siapa itu? Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Kenapa? Ternyata firman itu yang pada mulanya bersama dengan Tuhan, dan firman yang sesungguhnya sudah naik ke surga, lalu firman itu menjadi manusia, yaitu saudara dan saya. Maka menurut surat Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat 1, firman itu harus begini jadinya. Ini luar biasa. Apa itu? Perhatikan. Firman hidup yang telah kami yang telah kami dengar. Jelas, karena firman itu kan kata-kata Tuhan. Perkataan Tuhan. Berarti suara. Kalau dia suara, berarti hanya bisa didengar. Betul. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Tapi enggak cuma yang telah didengar oleh orang-orang di sekitar kita, yang telah kami lihat dengan mata kami. Pelan-pelan, ini ada anti klimaksnya, ada klimaks yang tinggi. Telah kami dengar, puji Tuhan, telah kami lihat dengan mata kami. Nah, ini mulai tanda tanya. Siapa yang telah dilihat dengan mata mereka? Jawabannya, kan Yesus sudah naik ke surga. Bagaimana mereka bisa melihat firman yang hidup itu? Nah, ini dia. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang ketiga, enggak cuma didengar, enggak cuma dilihat dengan mata, tapi kalimat ketiga, yang telah kami saksikan. Tolong saudara tambahkan satu kata pendek. Yang telah kami saksikan, itu artinya yang telah kami buktikan. Firman yang telah jadi manusia itu bisa dibuktikan. Enggak cuma didengar, enggak cuma dilihat dengan mata, tapi dibuktikan. Ada faktanya. Ini yang luar biasa. Saya stop dulu sampai di sini. Kita lihat 1 Samuel 3. Ya, 1 Samuel pasal 3. Ini luar biasa, saudara. Samuel itu satu-satunya pelayan Tuhan di perjanjian lama. Tolong catat, Samuel itu satu-satunya nabi, satu-satunya imam yang tidak pernah dilantik dan diurapi. Tolong catat, berarti seharusnya dia melanggar hukum Musa. Bahwa setiap nabi, setiap imam yang memimpin harus ada pelantikan dan pengurapan.
Tapi Samuel tidak, karena Imam Eli sudah meninggal duluan. Terus bagaimana? Nah, inilah firman hidup yang bisa disaksikan atau dibuktikan. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 21. Dan Samuel makin besar, dan Yahweh menyertai dia. Dan perhatikan, tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Berarti firman yang diucapkan Samuel itu nyata, nggak dibiarkan gugur oleh Tuhan yang punya firman itu. Nah, apa yang terjadi kalau firman itu nyata di hidup saudara dan hidup saya? Perhatikan, apa yang terjadi kalau firman yang hidup itu nyata di hidup kita. Dan nggak cuma didengar orang, nggak cuma dilihat orang dengan matanya, tapi disaksikan, dibuktikan. Ayat 20. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Yahweh. Tidak dilantik, tidak diurapi, tapi taulah seluruh Israel dari utara dan sampai Berseba selatan. Karena Israel itu membentang dari utara ke selatan. Kalau Indonesia membentang dari timur sampai ke barat, dari Merauke sampai ke Sabang. Tahulah seluruh Israel bahwa kepada Samuel diberikan, dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Gak ada yang melantik. Karena firman gak dibiarkan gugur. Firman dibuktikan oleh bangsa itu. Akhirnya firman didengar, firman dilihat dengan mata, dan dibuktikan dengan tindakan Samuel. Lalu ayat 21. Dan Yahweh, ini penting untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus punya pengalaman ini. Dan Yahweh selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab Yahweh menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Izinkan saya berkata, maka itu saudara, jangan hanya hebat di dalam karunia roh, nubuat, penglihatan, maaf, itu kurang kuat. Saudara dan saya harus kuat di dalam firman. Seperti yang dialami Samuel. Firman-Nya enggak dibiarkan gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada dia dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan selanjutnya Yahweh menampakkan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi firman, bukan buat penglihatan karunia roh. Firman. Maaf, saya harus berkata. Udah? Kembali ke 1 Yohanes 1. Ini yang keempat sekarang. Setelah enggak hanya didengar, enggak hanya dilihat dengan mata, tapi dibuktikan. Yang ketiga, yang keempat ini sadis. Saya berkata begitu. Apa sadisnya? Lihat 1 Yohanes 1 ayat 1. Dan ini luar biasa, saudara. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Saudara, saya ulangi lagi, jadi tujuan Tuhan kita belajar hari ini tentang tema seorang pemimpin yang berhati hamba. Karena orang-orang di sekitar kita harus bisa melihat Yesus dengan cara mereka mendengar Yesus berfirman, dengan cara mereka melihat Yesus dengan mata mereka, dengan cara mereka bisa membuktikan Yesus, dan mereka bisa meraba firman dengan tangan mereka.
Jawabannya, maka saudara dan saya adalah wakil Tuhan Yesus di dunia ini. Yaitu kalau saudara dan saya berani memberikan nyawa untuk orang lain. Saya ulangi lagi Markus 10 ya, supaya kita tahu ini model kepelayanan yang luar biasa. Oke, Markus pasal yang ke-10. Kita harus melihat ini. Ayat yang ke-45. Begini kata Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa ini? Oke. Saudara, semua kita tahu Yohanes 3 ayat 16. Betul? Nggak usah disebutkan, kita semua tahu. Justru gara-gara ayat itu, Yohanes 3:16, saudara dan saya menjadi anak-anak Bapa di sini. Tapi saya nggak akan lupa 27 Desember 1983 hidup saya direvolusi oleh Roh Kudus. 27 Desember 83 itu akan saya catat sepanjang hidup saya. Besok tanggal 28-nya saya itu harus khotbah untuk perjamuan kudus. Jadi malam itu saya mempersiapkan diri. Tiba-tiba Roh Kudus merevolusi hidup saya dengan merenungkan 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah, saya sudah tahu. Tapi Roh Kudus bilang, enggak Daniel, kamu belum tahu. Masa saya belum tahu? Saya sudah sering khotbah kok ayat itu. Perhatikan. Ditulis oleh rasul yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Para bapak gereja yang menyusun Alkitab memberikan angka pasal yang sama, yaitu pasal 3. Dan ditulis di angka ayat yang sama, yaitu ayat 16. Tapi satu Injil, satunya surat. Nah, saya sombong karena saya pikir saya sudah tahu. Ternyata saya belum tahu. Maka itu saya bertobat. Luar biasa. Begini bunyinya 1 Yohanes 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ini jelas Yohanes 3:16. Tapi lihat kalimat berikut. Jadi kita pun wajib. Saudara yang punya bahasa Inggris, cara baca. Ini luar biasa. Bukan harus, tapi wajib. Bahasa Inggris pun nggak pakai kata must, tapi ought to. Saudara, ini luar biasa. Wajib, bukan harus. Wajib apa? Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wajib. Ini luar biasa, saudara. Nah, begini. Ini pemimpin yang bukan bos, tapi hamba. Berapa kali kita doa begini? Kelihatannya benar, tapi itu salah. Misalnya para pendoa gereja membuat penginjilan ke pulau tertentu. Orang Riau kepulauan, saudara dikarunia Tuhan. Ada berapa ratus pulau di Riau kepulauan itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Oke?
Nah, misalnya saudara berdoa, Tuhan, misalnya pulau apa ya, saya nggak bisa nyebut, ya, Bintan misalnya, di Kepulauan Riau. Tuhan selamatkan orang-orang di Pulau Bintan. Saudara, itu salah. Loh kok salah? Begini, sisa dari orang-orang yang belum diselamatkan, itu bukan tugas Tuhan Yesus lagi untuk mati bagi mereka. Tidak. Untuk mereka yang belum menerima keselamatan, ya, perhatikan baik-baik. Untuk mereka yang belum menerima keselamatan, itu bukan tugas Tuhan Yesus lagi untuk kita minta Yesus mati. Tetapi itu tugas saudara dan tugas saya. Wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Ini pemimpin. Saya tunjukkan apa yang dikerjakan Paulus. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Begini Tuhan bicara. Maaf, ayat yang ke-8. Maaf. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Begini kata Tuhan. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu. Jadi nggak cuma khotbah, nggak cuma memberitakan Injil, tetapi juga hidup kami sendiri. Saya tambahkan, telah kami bagi dengan kamu karena kamu telah kami kasihi. Saudara perhatikan firman ini. Jadi nggak cuma khotbah, saudara dan saya harus berani menyerahkan nyawa. Nah, inilah konsep yang luar biasa dalam hidup kepemimpinan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara masih ingat Musa pernah berdoa untuk tukarkan nyawanya supaya orang-orang itu diselamatkan. Luar biasa. Maka itu begitu pula kita dalam hidup kita. Jadi memimpin gak cuma ngomong, gak cuma khotbah, tapi beri hidup ini untuk mereka. Maka itu catat dua hal ini. Kalau saudara dan saya ingin menjadi pemimpin yang berhati hamba, supaya Yesus dikenal oleh dunia, sehingga Yesus bisa didengar, bisa dilihat dengan mata, bisa dibuktikan, dan bisa diraba dengan tangan kita, maka mau tidak mau, saudara dan saya harus menjadi wakilnya. Sehingga kalau orang tanya, seperti apa Yesus? Kita menjawab, seperti aku. Apalagi sampai kita berani memberikan nyawa kita. Nah tolong catat, seorang pemimpin berhati hamba tidak boleh punya dua sikap ini. Satu, pelit. Dua, egois. Tolong catat. Jadi manusia pelit dan manusia egois itu tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang berhati hamba. Nggak bisa. Bayangkan kalau Tuhan Yesus pelit dan kalau dia egois, bayangkan. Kesimpulannya, seorang pemimpin yang berhati hamba tidak takut direpotkan oleh orang lain. Ini anak saya dari Taipei jawab, berat ini Pak. Enggak Popo. Karena contohnya sudah ada, yaitu Tuhan Yesus.
Jelas ya saudara, berani. Maka itu tolong perhatikan, yang pelit dan egois tidak layak dan tidak mungkin bisa. Saya tunjukkan, Tuhan Yesus itu enggak pelit, enggak egois. Matius 14. Ya, Matius pasal 14. Ayat yang ke-14. Jadi gampang dimengerti ya. Matius 14 ayat 14 dan 15. Maaf, Matius 14 mulai ayat 13. Maaf saya salah. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Pelan-pelan. Saudara, keluarkan 3 kondisi ini. Tolong keluarkan 3 kondisi ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, 1, menyingkirlah ia dari situ. 2, hendak mengasingkan diri dengan perahu. 3, ke tempat yang sunyi. Jelas? Ini luar biasa. Nah, saudara coba renungkan. Kira-kira apa yang terjadi dengan seseorang kalau dia melakukan 3 hal ini? Ingin ke tempat yang sunyi, menyendiri. Ingin mengasingkan diri. Menyingkir. Ya, ingin menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Jawabannya, orang itu lagi stres, lagi tertekan jiwanya. Dan betul, kenapa Tuhan Yesus bisa tertekan dan stres? Setelah mendengar berita itu. Berita apa saudara? Berita sahabat baiknya, yaitu Yohanes Pembaptis jadi martir yang pertama di Injil. Dipenggal kepalanya oleh Herodes. Begitu Tuhan kita mendengar berita itu, dia tergoncang saudara. Dia nggak bisa terima, hatinya sedih. Maka itu dia mau menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, mau menenangkan diri. Tapi lihat yang terjadi apa? Inilah pemimpin yang berani menyerahkan nyawanya untuk orang lain. Tetapi masih ayat 13. Orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nah, Tuhan Yesus nggak tahu kalau waktu dia mau mengasingkan diri naik perahu, ternyata orang-orang dari kampung-kampung sebelah melihat. Waduh, luar biasa ini. Nah, lihat ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Ayo kita mikir. Kalau kita lagi tertekan, lagi stres, ingin menyendiri, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Nggak usah orang banyak yang besar jumlahnya, nggak usah. Ada 3 orang saja datang, minta pertolongan kita. Saya tanya kepada saudara, ayo, kira-kira apa reaksi kita? Tuhan Yesus mungkin bisa berkata halus ya, saudara-saudara maaf ya, besok aja datang lagi ya. Saya ingin tenang sekarang ini, karena saya lagi ngalami goncangan yang berat. Ternyata tidak begitu. Seorang pemimpin yang berhati hamba tidak melakukan itu. Lihat ayat masih 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Enggak disuruh pulang. Nah, kalau saudara baca ya secara urut ya, mulai Matius 14 ini, baru Yesus stop itu di Matius 17. Setelah 6 hari dia ingin menyingkir, enggak dapat kesempatan.
dikejar orang terus. Sampai Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian. Wow. Itu Yesus pemimpin yang tidak egois dan tidak pelit dan siap direpotkan oleh orang banyak. Perhatikan ini. Itu harus kita buat dalam hidup kita. Nah, maaf ya, saya beri contoh-contoh lagi. Tadi doa. Tuhan selamatkan orang-orang di Pulau Bintan. Biasanya pendoa syafaat itu paling keren. Suka bentak-bentak Tuhan, suka perintah-perintah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, Tuhan selamat. Wah, wih, seru begitu. Dengarkan saya jelaskan. Doa itu sangat salah dan 1.000.000% kalau boleh dihitung 1.000.000%, enggak 100%. Salah. Lu salahnya di mana? 2000 tahun yang lalu sebelum dia naik ke surga, dia pesan kepada gereja, yaitu kita. Hai murid-muridku, pergilah kamu ke seluruh dunia, termasuk Pulau Bintan. Yang menyuruh mau datang kembali, yang disuruh menyuruh yang nyuruh. Pakai otak. Kalau kita suruh-suruhan, yang berangkat siapa? Ngerti pertanyaan ini? Jadi salah. Yang benar begini. Yesus, apa yang harus kami buat untuk Pulau Bintan? Kami siap untuk ke sana. Menyatakan kasih, keselamatan, dan pengampunan. Apa yang harus kami buat? Itu baru betul. Jadi bukan merintah Tuhan. Dan biasanya para pendoa itu di sini. Setelah sebulan atau lebih selesai doa bulan yang lalu, pasti ngecek bukan? Hei, siapa yang tahu kabar? Di Bintan sudah terjadi sesuatu belum? Terus Gunawan telepon beritahu. Ya maaf, ini anak saya telepon. Nah biasanya pendoa itu setelah sebulan atau lebih itu ngecek. Ada kabar nggak dari Pulau Bintan? Bagaimana itu? Maaf ya saudara. Saudara tahu nggak arti ngecek itu? Kurang ajar kita ini. Kita ini ngecek Tuhan sudah kerja belum? Betul? Betapa kurang ajarnya kita. Tuhan kita cek setelah kita perintah selamatkan Bintan. Yang berikut, ini doa makan. Maaf, saya minta maaf. Tidak sedikit yang doa makan begini. Maka itu berubah mulai hari ini. Ayo Bapak Pendeta A berdoa untuk makan. Oke. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat makanan ini. Panjang-panjang. Terus pasti ada kalimat begini. Tuhan berkati janda-janda, fakir miskin, anak yatim. Juga hamba-hamba Tuhan yang menghadapi piring-piring kosong. Berkati mereka. Sering gak kita doa seperti itu? Dulu saya juga doanya begitu. Ternyata itu salah. Lu salahnya di mana? Dengar ya. Kalau kita sedang menghadapi makanan yang banyak, terus ingat orang miskin, janda, anak yatim, dan hamba Tuhan yang kekurangan. Terus kita doanya berkati mereka. Itu berarti di otak kita, di pikiran kita, di surga itu ada GoFood, ada GoSend, ada Gojek. Yang kita minta Tuhan kirim makanan ke mereka. Itu kan ngawur. Lo betul tidak? Yang doa betul itu begini. Tuhan terima kasih. Kami bisa makan sampai kenyang hari ini. Kami siap untuk jadi berkat buat mereka yang lapar dan kekurangan. Supaya mereka pun bisa kenyang seperti kami. Jadi kita yang berkorban. Bukan minta Tuhan lagi. Untuk memberkati orang-orang lapar itu. Ngerti gak maksud ini saudara? Ini harus kita ubah dalam hidup kita. Oke. 2 ayat lagi. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Amsal 3
Ini pemimpin berarti hamba adalah pemimpin yang berani berkorban. Judulnya baik, bagus. Ajaran untuk berbuat baik. Ya, saya akan ganti ada satu kata yang kurang jelas. Begini yang jelas. Janganlah menahan kebaikan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kalau saudara dan saya mampu melakukan perbuatan baik untuk orang yang butuh kebaikan Tuhan dari kita, maka kita harus melakukan karena kita mampu. Ayat 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi saudara, kalau Tuhan mempertemukan kita dengan orang lapar, jangan bilang suruh kembali besok. Tapi harus sekarang ini. Karena yang dia minta kita ada. Nah, inilah pemimpin yang berhati hamba. Maka kalau saudara dan saya melakukan ini, hidup ini luar biasa. Teruslah. Maka itu selama COVID-19 saudara, saya pribadi, anak-anak saya ajari. Pesan makanan lewat GoFood, lewat GoSend, lewat Gojek. Nah setelah kita pesan, ya nggak usah banyak-banyak, terserahlah kemampuan berapa. Sudah, kan biasanya GoSendnya atau Gojeknya kan beritahu, ibu, bapak sudah selesai, diantar kemana. Nah kami melakukan selama masa COVID-19 ini, gak usah pak, gak usah bu, itu berkat Tuhan Yesus untuk ibu dan bapak, bawa pulang saja. Saudara, mereka senangnya luar biasa. Nah itu contoh kecil yang saya dari anak-anak saya melakukan. Lus, kok telepon lagi Gunawan ini? Ya ini makanya. Oke. Maaf ya, maaf. Ya saya lanjut lagi sebentar, maaf. Ini ada anak saya penting. Nah jadi saudara, masa-masa seperti ini ayo kita jadi berkat. Amin. Apa yang ada pada kita, mari kita bagikan. Itu pemimpin yang berhati hamba. Dengan menyatakan kasih yang luar biasa ini, maka percayalah, dunia akan melihat Yesus lewat hidup kita. Katakan amin. Maka itu firman gak cuma didengar. Firman gak cuma dilihat dengan mata. Firman gak cuma dibuktikan. Tapi firman itu bisa diraba dengan tangan kita. Ini luar biasa saudara. Dan dunia menantikan ini. Betapa jahatnya kita kalau kita hanya khotbah. Betapa jahatnya kita kalau kita nyuruh Tuhan untuk menyelamatkan orang, memberkati orang, dan berbuat sesuatu. Betapa jahatnya kita. Yang mana harusnya kita yang melakukan itu atas nama Tuhan dan untuk Tuhan. Ayat terakhir. 2 Timotius 3, maaf ya, ayat 10. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Harus berani kita berkata seperti ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Hebat gak firman ini? Maka semua orang yang di sekitar kita tinggal, dan semua orang yang hidup di sekitar kita, saudara dan saya berani berkata atas nama Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku.
dunia akan memuliakan Tuhan kalau itu terjadi lewat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungkan firman, simpan dalam hati kita. Saya serahkan kepada host. Baik, Bapak Ibu, waktu Pak Daniel bersama kita hanya tinggal 30 menit lagi. Seperti yang beliau katakan, nanti 19.45 dia akan meninggalkan kita karena masih ada pelayanan. Itu sebabnya mari kita pergunakan waktu yang sedikit ini. Jikalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan diketik di room chat. Tapi kalau sekiranya Bapak Ibu sudah puas, nah, maka kita akan akhiri seminar ini juga. Nah, dan untuk Bapak Ibu, kalau mau mengulang lagi materi yang disampaikan tadi, karena ini kita live dengan orang Facebook, maka silakan masuk ke Facebook Sahabat Orang Sakit Official untuk mengulang lagi, menyimak kembali apa yang tadi disampaikan. Baik, adakah pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan ketik, karena kita tandu supaya tetap tertib. Kalau tidak ada, hostnya yang tanya. Tadi Pak siapa Yona ya, saya kirimkan ada buku yang ditulis oleh salah seorang anak saya, Dr. Hari Nino Bais dari UI. Itu menulis sebuah buku namanya Servant Leadership. Bisa ditayangkan enggak ya? Tadi saya sudah kirim. Ada Pak Lumban Gaul, bukunya fotonya dikirim enggak? Bisa ditampilkan enggak di layar ini? belum. Oh belum. Saya pada dia. Oh iya. Silakan. Nah ini kebalik ya, kalau saya tunjukkan ini kebalik ya. Bisa kelihatan enggak? Servant Leadership. Kelihatan. Bisa kebaca Pak, enggak kebalik Pak Lumban Gaul? Bisa kebaca. Oh puji Tuhan. Ini Servant Leadership yang ditulis oleh anak saya Dr. Hari Nino Bais. Saudara bisa cari di toko buku, bisa cari di online, di Shopee, ternyata ada. Nah, ini hasil sebuah penelitian setelah 25 tahun. Selama 25 tahun kami pelayanan di Nabire dan jadi buku ini. Dan ini bukan buku rohani, tapi ini buku sekuler. Luar biasa. Nah, ternyata tahun 2008 yang lalu dunia ini menemukan sebuah teori bahwa saya bacakan ini tahun berapa, servant leadership itu ternyata tahun 2010 dari Peterson ya. Jadi saudara bisa klik di Google, cari servant leadership ini, ternyata ada di dunia ini. Dan itu luar biasa. Oke ya. Baik, ada pertanyaan? Saya tunggu. Baik, atau Bapak Ibu Saudara jika Anda bertanya silakan buka mute-nya, angkat tangan. Ayo. Baik, Bapak Ibu silakan ruang tanya jawab dibuka dari sekarang. Karena sebentar lagi Pak Daniel akan kita berhubung dengan pelayanan selanjutnya. Buka mute-nya dan silakan langsung bertanya. Kayaknya sudah sangat jelas semua ini. Ayo, Pak Yonas Salko, silakan. Pak Yonas langsung. Oke, Pastor Daniel, saya ingin bertanya. Silakan. Apa yang Bapak sampaikan memang cukup tajam bagi kami yang hamba Tuhan. Lalu bagaimana Bapak menerapkan dalam pelayanan Bapak yang Bapak jalani sekarang? Mungkin bisa diberikan contoh. Dalam hal apa? Coba Pak Yona. Ya. Dalam hal apa? Kan itu luas sekali.
Coba Pak Yona mikir sesuatu enggak? Apa yang ingin ditanyakan? Kalau dari pihak saya mungkin kurang akurat, tapi dari Pak Yona kepikir apa? Salah satu contoh, ada tadi dalam firman Tuhan mengatakan menyerahkan nyawanya, Pak. Oke. Mungkin dalam pengalaman Bapak pelayanan bisa jadi berikan contoh buat kami, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya akan hari ini saya dapat WA dari salah satu anak kami yang namanya Muhammad Robi. Tapi puji Tuhan saya sudah baptis dia. Tapi namanya nggak bisa diganti. Ya Muhammad Robi. Ini kesaksiannya luar biasa. Nah, waktu itu dia masih kecil, masih SD kelas 2 kalau nggak salah. Orang tuanya dari Jawa Timur merantau ke Nabire untuk mencari penghidupan. Tapi nggak tahu bagaimana, akhirnya mereka bapaknya jadi tukang ojek di Nabire. Nah, untuk mencari sekolah yang sebut murah atau gratis, maka ya masuk ke sekolah kami di Nabire. Nah, ketika dia mau anak SMP ke SMA, maka ibu bapaknya ini nggak tahan lagi di Papua, harus balik ke Jawa. Nah, terus Robi ini nggak mau ikut bapaknya sama ibunya, dia mau tetap tinggal di Nabire dengan kami. Ya udah, kami juga tidak bisa melarang. Puji Tuhan, ayah ibunya mengizinkan. Tinggallah dia dengan kami sampai lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA, kami lanjutkan. Sekarang dia kuliah di Brawijaya Malang, jurusan teknik sipil. Dan itu biaya kami. Ini salah satu contoh, Pak Yona. Saya bacakan ya. Shalom Papa. Robi mau mengucapkan selamat untuk 25 tahun pelayanan Yayasan Pesat Nabire. Pak, semoga Yayasan Pesat Nabire menjadi rumah, diberi tanda kutip, yang semakin nyaman bagi semua orang yang datang. Dan menjadi sumber yang tidak pernah berhenti dalam mewujudkan mimpi dan membangun anak-anak Papua. Menjadi generasi emas yang akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Dan pemimpin yang takut akan Tuhan bagi Papua dan Indonesia. Dan lewat pesan ini juga Robi mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Papa karena sudah memberikan kesempatan untuk Robi dapat belajar, bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik di lingkungan keluarga besar Pesat Nabire. Robi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk semua anugerahnya lewat bantuan Papa sejak pertama kali Robi ke Nabire hingga Robi bisa berada di titik ini. Ini semua karena pertolongan Tuhan dan kebaikan Papa yang luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk semuanya. Robi sangat bangga dan bersyukur karena pernah belajar dan bertumbuh di lingkungan yang sangat luar biasa. Sekolah dan asrama yang Papa bangun serta Yayasan Pesat Nabire itu sendiri telah menjadi tempat serta bukti nyata atas keberhasilan anak-anak Papua dalam mewujudkan mimpi dan masa depan mereka. Sekali lagi, Robi ucapkan selamat untuk 25 tahun pelayanan Yayasan Pesat Nabire. Pak, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Yayasan Pesat Nabire dan juga Papa secara pribadi. Ini baru salah satu. Jadi kami berkorban. 90 sekian persen, Pak Yona, guru-guru yang mengajar di sekolah kami, 90 sekian persen. Guru-guru itu adalah hasil perjuangan kami menyekolahkan mereka, mengkuliahkan mereka di fakultas keguruan di banyak universitas di Indonesia ini. Itu yang kami buat. Jadi kami gak cuma khotbah. Kami mengasramakan mereka dari sejak TK. Dan yang kami sekolahkan gak cuma yang Kristen. Pokoknya orang. Asal dia manusia, kami pasti berkati. Itu dia. Oh puji Tuhan, Pak Leonard dari Sorong ikut juga. Oke,
Pak Yona jelas? Baik, Pak Yona gimana? Kalau ada lagi silakan. Yona. Oke. Cukup jelas Pak. Tuhan Cukup jelas. memberkati. Luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang lain yang ada pertanyaan. Siapa? Iya. Pak Leonardi, silakan Pak. Tolong. Ya, judulnya sangat bagus. Yang kuat Pak Leo, kurang kencang suaranya. Ya, Kurang kuat suaranya. oh ya. Perlu kita renungkan hati hamba itu sewaktu dalam perintisan itu lebih mudah ditemukan. Setelah dalam kenyamanan dan Lupa. banyak kesuksesannya, Iya. ini agak sulit ditemukan. Ya. Berikutnya yang tadi Padan katakan itu mengikuti jejaknya menjadi teladan. Memang ada perbedaan. Selalu kita mungkin bersaksi itu oleh kasih karunia, oleh karena Tuhanlah yang melakukan sesuatu, kita bersaksi. Tetapi menurut saya standarnya Tuhan dikatakan jadilah saksiku. Jadi di mana kita berada, orang melihat cermin Kristus di dalam kita. Ya. Selanjutnya tadi Rodang itu ngomong tentang doa. Saya juga minta masukan karena kurang tepatnya begini. Kan sering untuk doa syafaat itu langsung dikatakan berkatilah bangsa dan pemerintah kami. Pertanyaannya, bagaimana kita minta berkat Tuhan, sedangkan yang pemerintahnya satu tidak kenal Tuhan, kedua koruptor. Jadi kita minta berkat Tuhan untuk mereka korupsi gitu. Ya, mungkin saya tidak begitu setuju ini. Lebih cenderung untuk takut akan Tuhan. Otomatis setelah takut akan Tuhan, merendahkan diri mencari wajah Tuhan, pasti diberkati. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Oke, Pak Luman Gaul. Nanti menambahkan ya atau bertanya sama Pak Daniel. Ya, tadi putus-putus nggak begitu jelas. Ada yang sedikit menambahkan, ada yang sedikit pertanyaan seperti yang doa berkati bangsa dan pemerintah. Ya, kalau ini saya jelas. Karena bangsa dan pemerintah ini kan pertamanya tidak kenal Tuhan. Yang Oke. kedua malah koruptor. Ya, yang ini Pak Daniel jelas. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang tadi yang pertama, mungkin yang kedua. Ya, oke. Jadi memang kalau saya Tentang kenyamanan ya, Yang merintis. pertama kan setelah kemapanan, setelah kesuksesan di bidang apa saja, ini sangat-sangat sulit berhasil. Ya, karena sudah punya kekuasaan, sudah punya lebih banyak bisa melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Bagaimana supaya tetap berhati hamba walaupun sudah diberkati, sudah menjadi jemaat yang besar atau sudah menjadi pengusaha yang sukses. ya, nggak pelit Pak Leo. Setelah zona nyaman, dapat berkat besar, jemaatnya besar, tetap punya hati hamba. Jawabannya jangan pelit dan jangan egois, mau berbagi kepada orang lain. Ya, kalau kita doa syafaat untuk pemerintah, yang jelas pemerintah yang korup
pemerintah yang bajingan, turunkan Tuhan. Jangan duduk lagi di situ. Hukum mereka. Nah, itu doanya yang benar. Oke, Pak Luman Gaul lanjut. Koruptor kok dimintain berkat? Salah. Ya mungkin kesimpulan Iya, oke Pak Luman Gaul bisa lanjut? saya alami dan saya dapatkan. Ya, Saya alami dan saya dapatkan benar hanya hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman itu menjadi Tuhan pribadi yang penuh kasih. Kita Ya. tinggal melakukan oleh karena kasihnya. Jadi berbagi kasih itu menjadi bagian kita karena kita sudah memiliki kasih sepenuhnya. amin. Terima kasih. Baik, bisa diterima Pak Leonard. Terima kasih buat Ya. tambahannya. Baik, masih ada lagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, silakan tadi. Saya pengen tanya, Pak. Oke, saya Pak Riki Saya mau dari bertanya. saya Pak Pandi. Halo. Pak Iya. Pandi dulu. Oke, Pak Pandi. Nah, silakan Pak. Iya, halo Papi, apa kabar? Baik, Halo, ya dengar. Papi sehat? Sehat. Kamu lihat sehat begini. Iya, kedengaran suara saya? Dengar. Suara penyanyi. Iya. Ini Fani pernah ikut tema dari Papi di Palembang, pernah ini. Ya. Sudah lama. Iya, tahun 2003. Ya, langsung Van, pertanyaannya apa? Pertanyaannya Ya, apa? langsung pertanyaan aja Pak Pani, karena waktu Pak Daniel tinggal Pertanyaannya sedikit lagi. begini, Pi. Ya. Senang sekali tema ini luar biasa, namun Buka Pak, mikrofonnya buka Pak Pani. Sinyalnya jelek di kampung itu dia. Enggak, Pak. halo. Oh, oke. Lanjut Pak Pani. Ayat yang ke-26. Itu sangat jelas sekali, Pi. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku. Ya. Ya, Di mana betul. aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Itu hamba itu. Amin. Terima kasih, diingatkan lagi. Ya. Itu aja, Pi, tambahan Fani. Ya, Oh, hebat. Bapak tidak bertanya ya. Ya, nak Menambahkan aja. Oke. aja. Mohon Bapak Ibu, kita pergunakan waktu yang singkat ini hanya untuk bertanya. Jadi penambahan itu langsung. Ada pertanyaan kurang jelas, silakan sama Pak Daniel. Yang bersifat menambahkan kita skip. Silakan Bapak Ibu. Ayo, Pak Rizky. Mungkin karena waktu kayaknya udah closing statement aja, Pak. Hah? Bapak itu kan sudah mau left, mungkin closing statement aja. Oke. Berapa menit lagi waktunya Pak Daniel bersama dengan Ya, masih ada 10 menit lagi. Saya masih ada 10 menit lagi. berapa? 10 menit. 5 menit lagi ya. Ya. Oke. Ayo satu lagi pertanyaan Bapak Ibu jika ada. Kalau tidak ada maka kita persilakan Pak Daniel closing statement dari seminar kita selama 2 jam ini. Dan nanti kita mohon juga nanti Pak Daniel berdoakan kita semua supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berhasil di akhir zaman ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi pertanyaan. Oke, saya udah tanya itu, Pak. Silakan. Pak Daniel, saya mau tanya nih. Ya, Saya kan pernah baca artikel itu Bapak, waktu pelayanan, Bapak sempat pelayanan di Australia. iya. Terus, yang saya ingin tanyakan kan, kenapa Bapak itu bisa mengambil keputusan untuk melayani di Papua? Padahal kan itu sebenarnya tadi yang udah dibilang tadi sudah zona nyaman kan. Nah, coba Bapak mungkin bisa berikan penjelasan buat kami. Terima Iya. kasih, Pak. Wah, Rizky hebat sekali bisa tahu. Ya, saya sudah punya izin tinggal permanen di Australia. Tapi karena bahkan saya sudah mapan di Amerika, di Eropa. Nah, Agustus 89 itu pertama kali saya mendengar pernyataan Tuhan untuk saya pelayanan ke Irian Jaya waktu itu namanya.
Nah, karena saya ini hamba, bukan bos, maka kalau Tuhan saya minta saya kemana saja, yang namanya hamba ya harus nurut. Dan ada teman saya, gembala di Honolulu. Dia berkata, dia manggil saya Koden. Kalau Koden sudah pelayanan ke Amerika, sudah tinggal di Australia, lalu pindah ke Irian, itu kemunduran. Nah, tapi saya bilang karena saya ini hamba. Masih ingat Lukas 1:38? Setelah Maria mendengar penjelasan Gabriel, bagaimana dia bisa hamil, lalu Yesus Kristus juru selamat manusia lahir. Begini jawaban Maria di Lukas 1 ayat 38. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Jadi Rizky, kalau kita hamba ya harus nurut. Maka itu banyak orang menyebut diri hamba, tapi kelakuannya bos. Maka itu tadi Pak Leonard dari Sorong bagus sekali. Setelah nyaman, setelah mapan, kaya, lupa. Nah, maka itu syaratnya tadi 2 ya. Seorang pemimpin berarti hamba, tidak boleh punya 2 ini. 1 pelit, 2 egois, itu tidak boleh. Jelas ya Rizky? Ya. Baik, Pak Daniel, ada yang bertanya di chat room. Pertanyaannya begini, Salam Pak Pendeta, bagaimana menghadapi pemimpin yang egois? Dan setelah Bapak nanti menjawab pertanyaan ini, silakan closing statement. Dan sebelum Bapak Daniel meninggalkan kita mohon Bapak juga berdoa buat kita supaya kita menjadi pemimpin-pemimpin yang berhati hamba di akhir zaman ini. Dan sekali lagi terima kasih buat pelayanan Bapak, selamat buat pelayanan Yayasan Pesat yang ke-25 tahun yang sudah memanusiakan manusia. Puji Tuhan. Ya. Silakan Pak. Maaf, jawaban saya akan mengagetkan orang. Saudara-saudara yang dibawa kepemimpinan seorang pemimpin yang egois, cepat tinggalkan dia supaya dia sendiri kerja. Dan saudara siap jadi pemimpin untuk jadi berkat. Jelas ya? Jadi jangan mau dibawa kepemimpinan seorang egois karena nggak akan maju nanti itu. Jadi closing statement saya adalah dunia membutuhkan Yesus lewat kita murid-muridnya. Maka kita harus berani berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku telah mengikuti teladan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ini waktunya firman-Mu tidak tertinggal dan tertulis di buku yang kami sebut Alkitab. Ini waktunya kebenaran itu dinyatakan untuk dunia mengenalnya, bukan lewat huruf-huruf yang mematikan. Tetapi firman ini dinyatakan hidup lewat hidup kami yang Tuhan panggil dan Tuhan pilih. Supaya lewat kami, orang-orang di sekitar kami, khususnya yang belum tahu siapa Tuhan Yesus, mereka bisa mendengar firman itu. Mereka bisa melihat dengan mata mereka firman itu. Mereka bisa membuktikan firman itu. Dan akhirnya Tuhan, mereka bisa meraba firman itu dengan tangan mereka. Kiranya yang kami pelajari hari ini terjadi di hidup kami semuanya. Dan dunia melihat Yesus dan mengenal Tuhan Yesus dan bisa meraba Tuhan Yesus dengan tangan mereka. Bapak memberkati pelayanan Pak Stefanus dengan timnya sahabat orang sakit. Memberkati anak-anak-Mu di Riau Kepulauan, sahabat hamba Tuhan, termasuk anak-Mu Pak Lumban Gaul di Malaysia. Terima kasih Tuhan, ini kami. Kami mau berkata seperti Maria,
Setelah firman itu didengar oleh Maria, dan hari ini pun kami sudah dengar firman, maka ini pernyataan kami, jadilah pada kami seperti yang Tuhan katakan, karena kami adalah hamba-hamba Tuhan. Maka dengan demikian Roh Kudus akan merevolusi, merevival hidup kami semuanya, dan kami siap untuk menjadi pemimpin seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Bapa, urapan Roh Kudus atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini permohonan kami Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sebentar lagi Pak Daniel akan